warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali dalam program Ramadan Menyapa. Tepatnya episode ke-8 atau bertepatan dengan puasa ke-8 atau juga ke-7 bagi sebagian dari kita. Nah, tentunya hari ini Ramadan Menyapa hadir dengan narasumber yang berbeda dari kemarin-kemarin. Dan hari ini kita kehadiran dari dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Aan Jeleni MAG atau juga sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjiti Cirebon. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan. Selamat sore. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini, Prof. Yang kedua, narasumber kita juga tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Dr. Haji Didi Soekardi MH. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara kami sore ini. Nah, tentunya tema kita sore ini tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Sore ini kita akan membahas tema mengenai zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Kita tahu bahwa zakat ini dilaksanakan pada bulan Ramadan, salah satunya yaitu zakat fitrah. Nah, zakat ini juga sebagai bagian dari pemerataan ekonomi di masyarakat. Namun sebelum kita memasuki pemaparan materi, kami ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, jika ingin bergabung dengan interaksi kepada kita, bisa menghubungi nomor telepon 0231 482 138 atau nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Mungkin langsung saja Prof untuk memberikan pengantarnya, nanti dilanjutkan pengantar dari Pak Dokter. Silahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala nihayatil kamalika wa adada kamalik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan para pemirsa RCTV Cirebon, narasumber dan juga moderator pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan untuk berpuasa pada hari yang ke-8, dan alhamdulillah bisa berjumpa secara online melalui program Ramadan Menyapa yang insya Allah pada hari ini kita akan menyampaikan tentang tema penting zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Zakat ini menjadi satu kata kunci bagian dari keuangan sosial publik Islam yang sesungguhnya bisa menjadi instrumen utama dalam membangun ekonomi umat. Pada konsep lain, zakat ini di samping memiliki makna zakat, membersihkan, mensucikan jiwa, juga bagiannya mensucikan harta yang kita peroleh dari rezeki yang kita terima dari Allah. Zakat ini pun mensucikan secara utuh psikologi dan juga beragam hal yang ada pada jiwa kita. Ini menjadi potensi utama secara internal, secara psikologis. Nah, kehebatan lainnya dari zakat adalah ia adalah instrumen utama bagaimana kita bisa mengumpul potensi harta zakat atau aset zakat ini yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan. Atau dengan bahasa lain, masyarakat yang masuk kategori mustadafin atau 8 asnaf, bagaimana ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Zakat ini kemudian jika dikelola dengan desain yang baik, ini bisa mengurangi beban masyarakat yang memang membutuhkan atau kelompok mustadafin, juga sebagai jaring pengaman sosial. Suatu saat harta zakat ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain,
termasuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya sangat daruriyat atau mendesak, seperti ada korban gempa bumi, banjir, dan sejenisnya. Ini menunjukkan bahwa instrumen zakat ini juga pointer yang memerlukan perhatian dan peran besar. Bagaimana kita juga lakukan di kampus, seluruh pegawai ini diberikan kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah, zakat profesi, zakat profesi yang diambil setiap 1 bulan dari pendapatan atau dari gaji yang diperoleh. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa memberikan manfaat ya bagi mereka yang membutuhkan, terutama adalah para mahasiswa melalui jalur beasiswa atau instrumen lain yang bisa mengurangi beban belajar ya dari sisi biaya dan pendanaan untuk berlanjutan mereka studi di kampus. Itu dulu. Baik Prof, terima kasih atas pengantarnya. Baru pengantar saja sudah menarik tadi ya, disebutkan bahwa ada zakat sebagai desain untuk menjamin jaringan sosial, seperti jaringan keamanan ekonomi sosial. Selanjutnya mungkin dari Pak Doktor ada tambahan pengantar, pasti dari perspektif yang berbeda yang tidak kalah menarik. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya qayyum bi rahmatika astaghis. Amma ba'du. Yang saya hormati narasumber Bapak Profesor Dr. Haji Angelani MAG, moderator, dan para pemirsa. Alhamdulillah pada kesempatan ini di hari yang ke-7 ya, dan saudara kita mungkin ada yang ke-8 ya. Betul. Baik. Zakat dan pemberdayaan ekonomi umat ini dua sisi yang merupakan hal yang penting ya. Zakat merupakan juga kekuatan yang luar biasa, bahkan dunia internasional ya, itu salut terhadap zakat ini. Di Indonesia saja kurang lebih ada 300 triliun ya, zakat ini. Tapi dalam hal ini pengelolaannya belum efektif ya, sehingga perlu adanya pengembangan ya, terhadap pemanfaatan dana zakat ini. Bukan sekedar hanya untuk konsumtif ya, tetapi juga secara produktif bahwa zakat ini bisa dimanfaatkan. Sebagaimana diriwayatkan pada saat kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di situ memerintahkan kepada gubernur Baghdad ya, untuk mencari fakir miskin untuk diberikan zakat. Namun semuanya sudah terpenuhi semua. Sementara di Baitul Mal itu masih banyak dana itu. Sehingga diberikanlah kepada orang-orang untuk modal, ya, artinya modal usaha. Dan disinilah dari peristiwa ini kemudian pengembangan saat ini kita di Indonesia ya, karena posisi yang strategis tadi bahwa zakat tersebut, maka perlu kiranya pemerintah turun di situ ya, hadir untuk memberikan norma-norma atau aturan-aturan tentang
bagaimana pemanfaatan dari zakat ini terutama untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dan melalui Undang-Undang 38 tahun 99 kemudian yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 23 ya tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini jelas bahwa di dalam undang-undang itu terutama pada tujuan zakat diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Sementara kalau kita lihat pada kondisi kita saat ini ya, masih banyak orang-orang yang membutuhkan modal dalam pengembangan usahanya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter atas pemaparannya. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, obrolan kita masih akan berlanjut, tidak sampai di sini karena pasti nanti pendalamannya akan lebih menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap berada di program Ramadan Menyapa. Kami akan segera kembali. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita dalam program Ramadan Menyapa. Sebelum kita melanjutkan pemaparan dengan kedua narasumber kita, kami ingatkan kepada pemirsa yang ingin melakukan dialog interaktif, baik itu memberikan pertanyaan ataupun berbagi pengalamannya seputar tema kita, yaitu zakat dan pemberdayaan ekonomi umat, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda. Nah, program Ramadan Menyapa ini adalah bagian dari kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Untuk mengefektifkan waktu, kita melanjutkan pemaparan ya Prof ya. Ya, dari narasumber kita dulu, pertama Prof Aan, kemudian nanti dilanjut oleh Pak Dokter. Mangga Prof, bisa dimulai. Pentingnya zakat dalam Al-Quran ini dibahasakan sekitar 59 bentuk. Dalam bentuk kata kerja ada 21 ayat, dalam bentuk kata kerja ada 21 ayat, ada menggunakan kata zaka, zakaha, tuzakku, tuzakihim, dan seterusnya. Sementara yang menggunakan kata sifat ada 6. Kata sifat itu 4 menggunakan kata azka, 1 ayat menggunakan kata zakia, dan 1 ayat menggunakan kata zakiyatan. Sementara yang lebih banyak dari 59 itu 32 ayat ini menggunakan istilah zakat. Nah, dari sisi benda atau dari sisi aset sebagai sebuah potensi besar, ini menandakan bahwa zakat ini jika dikelola dengan sungguh-sungguh, ia bisa menghasilkan aset yang besar, potensi. Dan potensi ini juga justru bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Dan yang salah satunya yang kita bahas adalah instrumen untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi 59 ayat yang bisa kita telusuri masing-masing itu dari karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mu'jamul Fahros lil Fadhil Quran, ini menandakan bahwa secara bahasa saja zakat ini memiliki potensi yang kemudian Al-Quran menjelaskannya pada banyak hal. Nah, dalam posisi ini dari 32 ayat yang tadi menggunakan kata benda atau dalam bentuk isim dan yang lain, nah ada paling tidak dari kata-kata itu ini memiliki makna pertama adalah berelasi dengan sholat. Jadi dari 32 ayat itu 26 ayatnya itu terkoneksi atau terhubung dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakat, semacam itu. Nah, ini menandakan bahwa ada posisi sentral zakat jika secara teologi, secara keimanan
sholat ini menjadi pondasi utama bagi katakan keislaman setiap muslim, maka zakat ini juga menjadi pondasi utama untuk membangun ekonomi umat. Sehingga tidak tanggung-tanggung dari 32 ayat itu, 26 ayat Al-Quran, kata zakat itu terkoneksi, terhubung dengan kata sholat. Itu makna yang pertama dari 32 ayat ayat tentang zakat. Yang berikutnya adalah ada inovasi sesungguhnya yang dilakukan dalam zakat ini ya sejak masa Nabi itu, yang disebut dengan rekonstruksi keuangan sosial Islam. Ini sesungguhnya bisa ditelusuri dari 32 ayat tentang zakat ya, yang menggunakan kata benda. 8 ayatnya ini masuk kategori ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan pada saat Nabi berposisi atau berdakwah di Mekah. Nah, sementara 24 ayat ini berada atau diturunkan pada saat beliau berdakwah mengembangkan Islam dan juga menata ekonomi umat di Madinah. Ya, ada 24 ayat-ayat Madaniyah. Nah, ini sesungguhnya yang terobosan utama Nabi Muhammad adalah ayat yang awalnya dari 8 ayat yang mengisahkan zakat ini adalah instrumen keimanan, menandakan ketauhidan seseorang, pengakuan terhadap Allah. Maka ketika berada di Madinah ini sudah mulai bergeser ya, karena posisi di Madinah ini kan masa-masa membangun awal ya, yang menata kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan di samping kedermawanan masyarakat Arab, terutama para penduduk Madinah, ini juga dibangun dengan mengembangkan instrumen keuangan sosial Islam. Dan instrumen itu salah satunya adalah memastikan dan mulai menata keuangan zakat. Sehingga itu kemudian meraih kesuksesan luar biasa. Masyarakat Madinah sampai kemudian beliau wafat sudah ditata sedemikian rupa yang nanti dilanjutkan oleh para sahabat ya melalui kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Itu makna yang kedua dari zakat sendiri ya, setelah makna sholat. Yang ketiga adalah kita sebut dengan relasi theo-humanism. Ada makna penting, ada kadang hubungan ibadah ini hanya terkait dengan posisi ibadah yang bersifat religius dan spiritual, yang bersifat vertikal pada Allah ya, jalurnya dari bawah ke atas. Tapi justru zakat ini menarik adalah mengambil dua posisi ya, hingga disebut theo-humanism. Theo-humanism ini, zakat ini juga memiliki dimensi teologis, pengakuan kepada Allah bahwa harta yang kita miliki ini kemudian sesuai dengan ketentuan zakatnya dikembalikan kepada atau dibagikan kepada masyarakat. Tapi pada sisi lain ia bisa mengakar. Jadi ibadahnya diperoleh, kemudian hubungan sosialnya diperoleh. Dan instrumen zakat itu saya kira sangat banyak ya. Ada zakat harta atau zakat mal, dan ini juga dikelompokkan, ada zakat emas, zakat perak. Ini ada yang terkini umpamanya zakat profesi, ada nanti yang bertani bisa mengeluarkan zakat pertanian, juga kemudian ada zakat tambang, dan juga zakat yang lain yang sifatnya ijtihad ya, seperti zakat dari beragam produksi pertanian atau perkebunan atau perkembangan terkini secara ekonomi. Kemudian dikit lagi, zakat ini juga menandakan bahwa kita ini sebagai muzaki, orang-orang yang mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang akan dipastikan memiliki keberuntungan dan kesejahteraan.
dalam surat Al-Mu'minun ayat 4 ya. Samping itu keberuntungan itu ya asal usulnya bahwa kita ini karena orang yang termasuk memperoleh rahmat ya, kasih sayang Allah, dan kasih sayang Allah itulah kemudian kita berkenan memaksakan egoisme kepemilikan harta kita yang lalu dipaksakan diberikan kepada orang lain, pada orang yang membutuhkan, atau kepada 8 asnaf zakat. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika kita hubungkan zakat ini pada satu sisi dilawankan dengan riba. Nah, dalam praktek transaksi, dalam praktek muamalah, zakat sebagiannya dilawankan dengan jual beli. Orang yang ingin memperoleh harta, memperoleh rezeki yang halal, maka jangan melakukan jalur riba, tapi melakukan jalur jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah, pada sisi lain, dari sisi output ya, atau keuntungannya, dari sisi keuntungannya, orang yang berharap keberkahan, memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, dan tentunya terus menerus, maka jalur yang diperoleh jangan melalui riba, melalui praktek ribawi, tapi tentu melalui praktek zakat. Dan ini bisa dibaca pada Quran surat Ar-Rum ayat 39. Nah, ini zakat bersama riba, dan bisnis atau berdagang jual beli dilawankan dengan zakat pada surat An-Nur ayat 37. Jadi demikian paling tidak 4 ayat secara mendalam bermakna berhubungan dengan sholat, mengandung teohumanisme, berelasi dengan ekonomi, riba, dan zakat sendiri, dan juga merekonstruksi ekonomi sosial Islam. Itu saya kira. Baik, terima kasih pemaparannya Prof. Aan atau Pak Rektor. Pemirsa, kita belum mendengar nih pemaparan dari narasumber kedua. Tetapi sebelum itu kita saksikan dulu jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kita nanti akan memperdalam kajian kita bersama kedua narasumber kita. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita dalam program Ramadan Menyapa. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita. Dan untuk pemirsa yang ingin melakukan dialog interaktif, kami sampaikan kembali bisa melakukan telepon ke nomor 02314821338 atau melalui teks WA pada nomor yang tertera di layar kaca pemirsa. Nah, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Prof. Aan bahwa ada 4 dimensi zakat ya Prof ya. Tapi ada salah satu poin yang menarik, yaitu poin teohumanisme gitu tadi, bahwa zakat itu tidak hanya memiliki nilai vertikal ya Prof ya, tetapi juga ada nilai horizontalnya, bukan hanya mengandung nilai ibadah tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial. Nah, lalu bagaimana pemaparan yang lebih mendalam lagi akan disampaikan oleh Pak Dr. Haji Didi. Mangga Pak Dokter bisa memberikan pendalamannya dengan perspektif yang berbeda. Baik, terima kasih. Dari 8 asnaf ya, dalam hal ini fakir dan miskin serta amil ini menduduki posisi yang strategis dalam upaya zakat dijadikan sebagai untuk pengembangan ya, ekonomi umat di sini. Kenapa demikian? Karena fakir dan miskin awalnya itu kan hanya diberikan saja secara tunai, dan sifatnya itu sekali habis. Artinya sekali habis itu bisa habis sekarang, bisa habis besok hari atau 3 hari. Gitu. Dengan perkembangan berikutnya ya, bahwa ketika sudah terpenuhi kebutuhannya dari fakir dan miskin ini ya, maka tentunya dana dari hasil zakat ini kan banyak ya. Tadi di awal saya katakan ada kurang lebih
300 triliun kan itu ya. Banyak sekali berarti Iya, ya, Pak. luar biasa kan itu kalau dikembangkan untuk apa namanya ekonomi umat kan begitu. Nah, kemudian ya dengan perkembangannya ya, maka kemudian pemerintah merasa berkepentingan di situ untuk membuat suatu badan yang kemudian kita sebut dengan Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional itu. Kemudian yang dikelola oleh masyarakat namanya LAS ya, Lembaga Amil Zakat. Nah itu juga apa namanya harus memenuhi prosedur yang harus ditempuh ya dari apa namanya lembaga Amil Zakat tersebut. Nah, Basnas di sini sebagai apa namanya leading sektor dalam pemanfaatan ya, dana zakat ini ya. Kemudian di samping itu juga ada UPZ ya, gitu, untuk pengumpulan zakat itu ya. Sehingga kemudian yang awalnya bahwa apa namanya zakat itu sebagai konsumtif ya, kemudian menjadi zakat ini sebagai produktif ya. Logikanya di sini bahwa apa namanya dari mustahik ya tidak selamanya menjadi mustahik lah intinya gitu. Boleh jadi bahwa dengan pengembangan ekonomi tersebut menjadi muzaki. Artinya yang tadi menerima zakat kemudian membayar zakat. Itu barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter atas pemaparannya. Tadi disebutkan bahwa di kita sendiri di masyarakat terdapat beberapa lembaga ya pengelola zakat. Nah, itu sebagai bentuk manajemen zakat agar pengelolaannya lebih tepat tadi. Harapannya yang mustahik atau penerima zakat tidak selamanya begitu ya Pak Dokter, tidak selamanya menjadi penerima zakat, tetapi dengan mendapat zakat awalnya kemudian bisa berkembang menjadi pemberi atau pembayar zakat. Nah, pemirsa yang ingin melakukan dialog interaktif masih bisa menghubungi nomor kami di 0231 482 138 atau nomor WA yang tertera di layar televisi Anda. Nah, begini Prof, tadi disebutkan bahwa salah satu poin dalam zakat itu terkoneksi dengan sholat tadi ya Prof, disebutkan. Lalu bagaimana kasusnya jika seperti ini Prof? Kita nih sholatnya masih bolong-bolong gitu Prof. Terus puasa juga masih bolong-bolong, tetapi kita punya kelebihan harta untuk membayar zakat. Mungkin bisa diberikan sebuah penjelasan begitu, Prof? Ya, ya. Antara sholat, zakat, puasa atau ibadah yang lain, ini kan dua jenis ibadah ya, yang tidak menjadi syarat atau bagian dari ibadah yang lain. Artinya sholat ya sholat sendiri, zakat sendiri, puasa sendiri. Bukan berarti kalau bagian A belum dilaksanakan berarti bagian B tidak bisa dilaksanakan. Itu kan persoalan yang berbeda ya. Jadi terkait dengan sholat ini sesungguhnya adalah menunjukkan posisi utama zakat sebagai instrumen ekonomi dan sosial itu. Ya, kalau kemudian zakat ini dikembangkan ya, dikelola dengan betul, maka paling tidak akan mengurangi beban dari masyarakat. Nah, umpamanya gini, saya sepakat kalau zakat ini dari yang sifatnya konsumtif itu bergeser menjadi produktif ini. Artinya bahwa tahun pertama ini mustahik itu diberikan aset harta zakat ya, diberikan bagian dari zakat lalu menggunakan pola pemberdayaan. Nah, pola pemberdayaan ini kan banyak, bisa dalam bentuk pelatihan ekonomi kreatif
keterampilan atau ya apalah yang bisa menjadi menambah skill, menambah keahlian yang kemudian mustahik ini dia bisa menjadi mandiri. Bahkan apa itu 6 bulan atau dalam 1 tahun atau mungkin 2 tahun atau berapa yang memang dibutuhkan pada desain program pemberdayaannya. Nah, setelah menyelesaikan waktu yang cukup, umpamanya program pemberdayaan zakatnya ini cukup setahun, berarti tahun kedua itu tahun di mana mustahik ini tidak menerima zakat lagi. Berarti ya harapan kita semua mereka bisa menghidupi, memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, mungkin pada tahun-tahun berikutnya itu justru mereka dari mustahik itu berubah menjadi muzaki, orang yang memberikan zakat gitu. Nah, ini sesungguhnya kalau pada satu ayat ya ada pola yang disebut cara MLM itu ya. Sebenarnya begini, ini bukan hanya terkait dengan muzakinya saja ya, orang yang berinfak membelanjakan hartanya, tapi juga adalah pola yang dibangun itu juga bisa cara dari 1 menjadi 7, 7 menjadi 100 atau berapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu wa fi qiraatin akhar wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, ini ada model utama kalau dari sisi menginfakkan harta. Ini kan dari satu butir itu menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu menjadi 100 biji. Jadi kalau pakai logika matematika itu orang bersedekah, berinfak atau membelanjakan hartanya di jalan Allah itu dari mulai 1 itu satunya pangkat 7. Dari yang 1 pangkat 7, yang 7 itu masing-masing mengandung pangkat 100. Jadi itu berapa itu? Dilogikan secara matematik. Bahkan kemudian Allah menjanjikan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tidak akan pernah menghitung apa yang kita berikan. Artinya bahwa Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah apa yang pernah umpamanya kita lakukan sebagai bagian dari infak, sedekah ataupun zakat. Nah, pola pemberdayaan itu sesungguhnya itu penting ya. Memberdayakan mungkin 1 orang atau kalau bahasa ini 1 anggaran zakat ya diberikan kepada 7 asnaf atau 7 mustahik. Dari 7 ini mungkin lama-lama akan berkembang tumbuh menjadi berapa orang yang memiliki kemandirian secara ekonomi, dan harapan bersama kita ke depan justru berubah menjadi mustahik zakat. Gitu. Baik, tadi pemaparan dari Prof. Aan terkait zakat, juga kaitannya dengan tadi ibadah sholat dan puasa. Meskipun ini ibadah yang terpisah-pisah, tetapi harapannya bisa saling melengkapi atau terlengkapi semua begitu. Karena apalagi zakat ini memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Ketika tadi kita memberikan 1 biji gitu ya Prof, tumbuh menjadi 7, kemudian tumbuh menjadi 100 juga. Nah, kita belum mendengar pemaparan dari Pak Dr. Didi, tapi kita harus jeda sebentar. Kita nanti akan kembali lagi dalam program Ramadan Menyapa. Pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam program Ramadan Menyapa. Hari ini hari Senin ya, bertepatan dengan hari ke-8 berpuasa atau hari ke-7 bagi sebagian kita. Nah, dari tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita. Namun tadi ada satu hal yang membuat saya menarik nih dari narasumber Pak Dokter nih Pak. Tadi disebutkan ada dana kurang lebih 300 triliun nih Pak.
dana 300 triliun dana zakat. Lalu dengan sebesar dana itu menurut Pak Dokter sendiri nih, bagaimana sih tantangan dan peluang pengelolaan zakat saat ini gitu, apalagi dalam era ekonomi yang berbasis digital. Mungkin bisa disampaikan secara singkat Pak Dokter. Baik, terima kasih. Dari hasil penelitian Basnas itu ada kurang lebih 300 triliun dana zakat. Ini merupakan suatu kekuatan yang luar biasa, ya. Sehingga yang perlu pertama kali menurut saya, yang harus dikonsentrasikan, yaitu pada amilnya. Artinya bahwa amil di sini yang mengumpulkan dan sampai mendistribusikan zakat itu. Apalagi sekarang untuk pekerjaan sebagai amil bukan lagi dilirik sebelah mata. Sekarang untuk amil itu harus punya SKKNI ya, sertifikat kompetensi kerja nasional. Itu jadi harus punya sertifikat, jadi nanti dipersamakan itu untuk profesi sebagai profesi dosen, profesi dokter kan. Baru tahu saya Pak. Ya itu. Sehingga di sini benar-benar ya, oleh karena itu untuk amil ini ya, mengelola dana zakat ini harus ya serius lah. Kalau tidak serius itu ancamannya luar biasa itu. 5 tahun penjara itu untuk kejahatan ya. Kejahatan itu misalkan ternyata zakatnya nggak distribusikan untuk dirinya sendiri. Itu di dalam undang-undang pengelolaan zakat itu. Kemudian juga yang pelanggarannya ya, misalkan ada lembaga masyarakat mendirikan mengumpulkan zakat dan mendistribusikan tanpa prosedur ya, melalui prosedur, ini ancaman juga 1 tahun itu 50 juta. 50 juta. Jadi oleh karena itu perlu penekanan di situ untuk persoalan dana yang tadi 300 triliun yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat secara umum di kita. Insya Allah Indonesia bedatun walaupun ghafur. Kita akan sejahtera lah gitu. Amin. Itu saja barangkali. Baik, jadi sebenarnya ya pemirsa, pengelolaan zakat ini sudah diatur sedemikian rupa ya Pak di Indonesia dengan adanya tadi undang-undang, kemudian amil sendiri sebenarnya sebaiknya memiliki sertifikat karena disamakan dengan profesi gitu. Termasuk juga badan-badan pengelola zakat juga harus memiliki pendirian dan prosedur yang sudah diatur. Nah, pemirsa RTV dimanapun Anda berada, sebenarnya obrolan kita sangat menarik ya Prof ya. Tetapi waktu kita cukup terbatas karena kita dibatasi dari jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, pemirsa jangan lupa kita tayang setiap hari, dan pemirsa yang ingin bergabung secara interaktif dengan kita, catat nomor teleponnya di 0231482138. Kita tayang setiap hari, jadi pemirsa jangan khawatir kalau ketinggalan episode, atau pemirsa juga bisa menonton di channel YouTube RCTV. Baik, untuk menutup pertemuan kita dan diskusi hari ini, kita mungkin masuk ke simpulan ya Prof ya. Silahkan dari Prof Aan, bagaimana kesimpulan tentang tema kita yaitu zakat dan pemberdayaan ekonomi. Ya, terima kasih. Zakat dan pemberdayaan ekonomi umat ini membutuhkan keseriusan bersama. Dari satu sisi regulasi ini saya kira sudah ada, kemudian upaya pemerintah atau pimpinan lembaga, pimpinan organisasi untuk memberikan support dan dukungan, apa itu dalam bentuk regulasi atau kebijakan ya, terutama adalah misalkan kebijakan zakat profesi yang itu paling tidak bisa memberikan bantuan sosial untuk mereka yang membutuhkan. Kemudian pemberdayaan zakat ini juga penting. Katakan pengelolaan zakat hari ini harus smart zakat. Smart zakat ini menandakan sebuah penggunaan atau
pemanfaatan IT atau digital untuk pengelolaan zakat. Bukan hanya dari pola bagaimana para muzaki bisa memberikan infak sedekah atau zakatnya secara mudah, secara digital melalui layanan keuangan, tapi juga ada akuntabilitas dan penggunaan yang memang betul-betul bukan hanya beroutput memiliki sekian banyak mustahik zakat, orang yang menerima zakat, tapi yang paling penting adalah dampak besar zakat itu, sehingga para mustahik zakat ini orang yang terprogram secara jelas dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa mengeluarkan diri mereka dari beban kehidupan yang kemudian bisa menghasilkan kemandirian ekonomi. Yang harapan kita tentunya ke depannya mereka tampil menjadi muzaki, ya, orang yang bisa memberikan zakat. Itu saja, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari perfaan tadi sudah disampaikan bahwa harapannya zakat itu bisa memberikan sesuatu yang produktif, jadi bukan hanya konsumtif, sehingga mustahik-mustahik yang sudah mendapatkan zakat sewaktu-waktu bisa keluar dari belenggu ekonomi tadi si mustahiknya, kemudian bisa menjadi seorang atau kelompok muzaki yang membayar zakat. Tentunya dengan manajemen yang bagus, salah satunya tadi ada smart zakat gitu ya, yang berbasis digital, baik itu pelayanannya, pembayarannya, termasuk juga nanti bisa mencapai akuntabilitas dan data yang akurat. Kemudian simpulan dari Pak Dokter, silakan Pak, bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Dalam kehidupan beragama ini kan ada dua pola hubungannya, yaitu hubungan vertikal dengan hubungan horizontal, yaitu mana vertikal itu dengan Allah, ya, hablum minallah, dan horizontal adalah dengan sesama, hablum minan nas. Oleh karena itu persoalan zakat, ya, dan pemberdayaan ekonomi umat ini, ya, perlu kita kembangkan, karena dari satu sisi zakat itu merupakan kewajiban kita di mana ada dalam rukun Islam, ya. Kemudian pemberdayaan ekonomi umat juga ini bentuk solidaritas, ya, kalau bahasa umat seperti itu lah, ya, solidaritas kita, ya, kepada yang tentunya kurang mampu, ya, dalam hal ini, sehingga perlu ada sinergitas antara mustahik dengan muzaki, ya, karena ini bingung kalau muzaki kalau tidak ada mustahik mau bayar zakatnya ke siapa? Betul. Oleh karena itu perlu ada mustahik, ya, sehingga disinilah perlu ada sinergitas yang baik, ya. Kita yang sudah memenuhi kewajiban untuk bayar zakat, ya, bayar zakat begitu. Begitupun, ya, mustahik, ya, bisa memanfaatkan, ya, apa yang mereka terima, ya, terutama dalam hal ini pengembangan ekonomi umat, ya, terutama pada asnaf yang fakir dan miskin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Simpulan dari Pak Dokter tadi disebutkan bahwa dalam kehidupan kita terdapat dua dimensi, yaitu dimensi ke atas atau vertikal atau hubungan kita dengan Allah, maupun dimensi yang sifatnya horizontal atau hubungan kita dengan manusia. Nah, zakat ini ternyata mengandung dua dimensi itu. Selain sebagai tadi rukun Islam kita, menjalankan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga menjalankan hubungan kita dengan sesama manusia, dan menjadi bagian dari kita mempererat solidaritas kita. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, sayang sekali obrolan kita masih sangat menarik sebenarnya, tapi waktu kita cukup terbatas, sehingga untuk diskusi hari ini mungkin cukup sampai di sini.
Pemirsa, terima kasih sudah membersamai kami dan terima kasih juga kepada Prof. Aan dan Pak Dr. Didi sudah berkenan hadir dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik pemirsa RCTV yang dirahmati Allah, jangan lupa program Ramadan Menyapa hadir setiap hari pada pukul 4 sampai 5 sore. Program ini merupakan kerjasama dari LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV. Tentunya setiap hari kami hadir dengan narasumber yang berbeda dan tema-tema yang berbeda dan juga pasti sangat menarik. Saya Nurlaili Hikmawati undur diri. Terima kasih sekali lagi Prof, Pak Dokter atas kebersamaannya dan terima kasih kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.